Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Kalpi dari 10 Akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi Ekobis tentang ketenaga kerjaan. Konsep-konsep ketenaga kerjaan. Yang pertama ada tenaga kerja atau manpower. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini memperoleh keahlian melalui pendidikan formal dan non-formal, seperti guru, dokter, ahli hukum, polisi, dan TNI. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dengan pengalaman latihan seperti montir, sopir, penjahit, dan MUA. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini biasanya tidak memerlukan pendidikan atau tidak memerlukan pelatihan seperti kuli, buruh kasar, dan petani. Kategori tenaga kerja menurut BPS, Badan Pusat Statistik. Yang pertama ada pekerja penuh. Mereka adalah yang bekerja bersama selama 35 jam atau lebih per minggunya. Sedangkan pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jumlah jam yang normal, kurang dari 35 jam per minggu. Yang ketiga ada angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja lebih dari 15 tahun dan kurang dari 64 tahun. Orang yang sedang mencari kerja, pengangguran, atau orang yang sedang mencari kerja. Tapi ada juga yang tidak termasuk di angkatan kerja. Yang pertama, pelajar atau mahasiswa, pensiunan, orang cacat tetap, dan orang sakit. Angkatan kerja ini adalah perempuan atau laki-laki yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja. Pengertian dari bukan angkatan kerja yaitu adalah usia 15 tahun yang sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan, rumah sakit, atau lumpuh total yang tidak mampu bekerja. Dua jenis angkatan kerja. Yang pertama, penduduk yang melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh pendapatan yang lama bekerjanya paling sedikit 1 jam selama seminggu sebelum pencacahan penduduk. Yang kedua, ada penduduk yang selama seminggu dalam sensus tidak melakukan pekerjaan atau pekerjaan kurang dari sejam. Pekerjaan tetap, pegawai pemerintah, pegawai swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, dan perusahaan menghentikan kegiatannya untuk sementara. Yang kedua ada petani yang tidak bekerja karena menunggu. Contohnya, petani yang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu musim hujan. Golongan yang sedang mencari pekerjaan. Yang pertama ada penduduk yang belum pernah bekerja dan berusaha mendapat pekerjaan. Yang kedua, penduduk yang sedang bekerja tetapi saat sedang pencacahan sensus sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, penduduk yang dibebaskan tugasnya sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Rumusnya yaitu TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja, sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Yang ketiga ada kesempatan kerja, demand for labor. Suatu keadaan menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja, termasuk di dalam lapangan kerja yang sudah diduduki dan lowongan. Upaya pemerintahan untuk mengatasi kurangnya kesempatan kerja yaitu kebijakannya sebagai berikut: menciptakan lapangan pekerjaan baru, penyebaran penduduk dan program transmigrasi, menggalakkan program padat karya, mendorong terciptanya usaha baru, meningkatkan kemajuan teknologi, dan memperbaiki pelayanan bagi warga yang akan bekerja di luar negeri.